Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak dosen dan teman-teman yang melihat presentasi makalah dari saya yang berjudul Oximeter berbasis IoT Blink untuk monitoring secara jarak jauh pada saturasi oksigen dan denyut nadi. Pada P1 pendahuluan, di latar belakang itu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh belahan bumi menyebabkan banyak korban yang terinfeksi COVID-19, memerlukan perawatan yang lebih serius di rumah sakit, klinik, hingga di rumah individu sendiri. Faktor yang perlu dijaga oleh penderita yaitu saturasi oksigen dalam darah. Jika kekurangan menyebabkan pernapasan dan sakit kepala, tubuh lemah, detak jantung secara tidak stabil. Untuk menjaga saturasi itu perlu alat untuk monitoring kadar saturasi oksigen, yaitu bernama oximeter. Melalui manfaatnya, banyak masyarakat yang merasa terbantu dengan harga yang cukup terjangkau untuk dibeli, maka banyak juga masyarakat yang membeli oximeter ini. Meningkatnya pembelian oximeter karena adanya COVID-19 menyebabkan stoknya itu habis di toko peralatan kesehatan. Beredarnya oximeter yang lebih canggih daripada oximeter yang beredar sebelumnya. Pengembangan alat ukur untuk pemeriksaan denyut nadi yang portable dan dapat digunakan tanpa harus ke instansi kesehatan atau klinik, yaitu dengan adanya penambahan fitur koneksi internet yang memungkinkan oximeter terhubung secara jarak jauh. Lalu pada bab 1 ini juga ada rumusan masalah, ada dua. Pertama itu bagaimana cara kerja oximeter berbasis IoT Blink untuk monitoring secara jarak jauh pada saturasi oksigen dan denyut nadi. Yang kedua ada apa kelebihan oximeter berbasis IoT Blink untuk monitoring secara jarak jauh pada saturasi oksigen dan denyut nadi. Nah, tujuan dari penelitian ini, anak pembuatan makalah ini yaitu menjelaskan cara kerja oximeter berbasis auto blink untuk monitoring secara jarak jauh pada saturasi oksigen dan denyut nadi. Dan yang kedua itu menjelaskan kelebihan oximeter berbasis IoT blink untuk monitoring secara jarak jauh pada saturasi oksigen dan denyut nadi. Lalu bab 2 adalah landasan teori. Dari landasan teori ada oximeter. Oximeter itu alat medis pemantau dan mengukur saturasi oksigen dan denyut nadi tanpa harus melalui tes darah dengan cara menempel atau menjepitkan oximeter pada jari. Digunakan di rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan individu, yaitu di rumah. Oximeter itu bekerja dengan mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh hemoglobin yang mengikat oksigen dan hemoglobin yang tidak mengikat oksigen. Pengukuran kadar oksigen darah penting dalam diagnosis pengobatan berbagai kondisi medis. Lalu ada saturasi oksigen, berkisar antara 95 sampai 100 untuk kategori orang yang dikatakan sehat. Ketika nilai saturasi oksigen yang terdeteksi oleh oximeter di bawah 95, maka orang tersebut harus melakukan pemeriksaan di klinik atau rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain itu, penggunaan alat oximeter yang tepat, kalibrasi yang benar, dan kondisi kulit yang baik juga mempengaruhi akurasi pengukuran saturasi oksigen dalam darah. Lalu ada denyut nadi. Pada individu sehat, denyut nadi normal berkisar antara 60 sampai 600 beat per menit atau BPM dalam keadaan istirahat. Lalu dapat menghitungnya dengan cara menghitung denyutan selama 15 detik, kemudian dikali 4 untuk mendapatkan nilai denyut nadi per menitnya itu. Lalu pada bab 3 ada pembahasan, menjelaskan dengan cara kerja pada rumusan masalah. Yang pertama, dalam panduan penggunaannya, oximeter dengan cara menekan tombol switch, lalu akan menyalakan indikator dan LED OLED yang menampilkan saturasi oksigen dan denyut nadi. Letakkan dan jepitkan pada oximeter. Sensor akan menembus jari yang akan diterima oleh sensor penerima cahaya akan terdeteksi untuk menampilkan data yang akurat. Tunggu beberapa detik hingga mendapatkan hasil yang stabil. Nilai analog yang terbaca oleh sensor akan diolah oleh controller. Lalu nilai hasil pengolahan akan ditampilkan pada display. Pengiriman melalui MEMOS ke aplikasi Blink
yang akan di smartphone, di mana dalam aplikasi tersebut memiliki fitur notifikasi dalam jangka dan data tertentu sesuai dengan program yang telah digunakan. Ketika nilai saturasi oksigen di bawah 95, maka akan muncul notifikasi oksigen saturation is not good pada smartphone, sehingga apabila saturasi oksigen yang terdeteksi lebih dari 95, maka oksigen saturation is not good yang akan notifikasi tertampil itu. Bila oximeter terhubung dengan ponsel menggunakan Wi-Fi, nilai yang tertampil pada display akan terkirim secara real time atau update secara terus-menerus. Komponen yang digunakan yaitu ada inputnya, itu sensor, itu mendeteksi saturasi oksigen dan nadi pada inframerahnya itu. Lalu ada mikrokontrol yang akan dimasukkan program untuk dikirim ke Blink, yaitu menggunakan mikrokontroler Wemos D1 S1 Mini. Lalu ada output OLED untuk menampilkan data, Blink untuk monitoring dengan menggunakan fitur notifikasi. Lalu buzzer aktif itu 5 volt buat bunyi peringatannya. Lalu ada power supply-nya. Sistem itu menyalakan dan mematikan oximeter. Lalu ada modul step up itu untuk mengisi baterai yang ada di oximeter. Pembahasan yang kedua pada rumusan masalah itu ada kelebihan oximeter IoT Blink. Ini memunculkan data pada display LCD dan Android. Lalu pada oximeter yang ada di pasaran atau oximeter sebelumnya itu belum memiliki fitur IoT-nya. Lalu ada bunyi peringatannya juga pada kondisi saturasi oksigen di bawah 95%, kondisi daruratnya. Nah, pada oximeter ini pada via koneksi harus kita menggunakan Wi-Fi dengan jarak 5-10 meter. Jadi jaraknya itu juga lumayan jauh untuk monitoring jarak jauh. Dengan adanya fitur ini sangat membantu sekali ya untuk pengawasan dari jarak jauh itu. Lalu perangkat pemancar Wi-Fi yang mengukur fitur penyimpanan daya cadangan menggunakan baterai yang dapat diisi ulang ketika listrik menyala. Sehingga apabila terjadi pemadaman listrik, pemancar Wi-Fi tersebut dapat tetap menyala untuk memberikan koneksi internet kepada oximeter. Bab 5 ini ada kesimpulan. Yang pertama itu, cara kerja oximeter IoT Blink dirancang untuk memberikan pengukuran saturasi oksigen dan unit nadi yang akurat. Data yang terbaca pada sensor akan ditampilkan pada display oximeter melalui MEMOS dan dapat dikirim secara real-time ke aplikasi Blink pada smartphone untuk memiliki fitur notifikasi, memberikan informasi mengenai kondisi saturasi oksigen dengan sumber daya baterai 3,7 volt atau bisa sampai 5 volt. Kelebihan yang kedua, kelebihan dengan koneksi Bluetooth dan Wi-Fi pada oximeter ini beserta perangkat smartphone dengan fitur notifikasi saturasi oksigen pada nilai saturasi oksigen di bawah 94%. Oksigen saturation is not good. Kalau kondisi kedua itu oksigen saturation is good untuk kondisi 95 ke atas. Menjadikan oximeter ini lebih unggul daripada oximeter yang kerap beredar dan digunakan di pasaran. Karena di kebanyakan oximeter digunakan di pasaran belum memiliki kelebihan tersebut dari jarak jauh. Ada sarannya untuk peneliti atau penulis selanjutnya dan diperlukan penelusuran dan pemahaman yang lebih mendalam terkait ilmu yang tertuang dalam makalah ini. Karena keterbatasan halaman dan sumber yang dimiliki penulis pada makalah tersebut, maka dari itu diharapkan penulis selanjutnya dapat mengembangkan dengan menambahkan fitur rekam histori atau jejak penyimpanan data dari riwayat penggunaan oximeter agar makalah ini menjadi lebih baik dan memuat informasi yang lebih lengkap. Nah, lalu pada daftar pustaka ini terdapat di latar belakang bab 1 pendahuluan menggunakan kutipan tidak langsung. Lalu daftar pustaka kedua itu terdapat di bab 2 landasan teori di bagian denyut nadi menggunakan kutipan langsung. Lalu yang ketiga itu di bab 2 landasan teori itu kutipan tidak langsung. Lalu terdapat di bab 3 itu ada kutipan tidak langsung juga. Lalu kelima itu bab 3 juga menggunakan kutipan tidak langsung.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa.